Bab 1, 9 catatan rahasia Serenities. Di platform tertinggi di Devil Peak berdiri seorang pria berpakaian hitam dengan perhatian penuh. Jauh di atas awan, matahari dan bulan menggantung berdampingan, membanjiri tanah di bawahnya dengan pancaran hangat dan dingin yang tajam. Pria itu menarik napas dalam-dalam saat dia menentangkan tangannya ke langit, dan cahaya berkumpul di telapak tangannya. Dan dunia meredup. Angin busuk bertiup, diliputi oleh lolongan penderitaan tak berujung dari hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya. Angin mengambil rambut elegan pria itu, memperlihatkan wajah iblis di belakang. Matahari dan bulan meredup sementara pria itu semakin kuat dari sinarnya. Segera, bahkan energi gelap mulai muncul darinya. Dengan wajahnya yang babak belur oleh angin yang membekukan, energi gelap semakin tebal hingga menutupi seluruh tubuhnya. Dia melepaskan napas dan senyum jahat menghiasi wajahnya. Gemuruh. Dengan suara keras sebagai pemicunya, 4 gunung di sekitarnya meletus sementara Devil Peak sendiri didera getaran dahsyat. Pria yang menyerap esensi matahari dan bulan membuka matanya. Dengan suara membelah angkasa, 7 kilatan cahaya muncul. Saat cahaya tersebar, berdirilah 7 sosok yang memancarkan kekuatan hilang. Alisnya bergetar sedikit ketika pria itu berbicara dengan suara yang menakutkan. Bagaimana kabar kalian bertujuh di sini? Bukankah kalian semua membenci kami para kultivator setan tanpa akhir? Oh, Kaisar Iblis, Zuo-Yifan, bukankah sudah jelas mengapa kita ada di sini? Seorang lelaki tua membelai janggut putihnya saat dia memandang jijik. Jantungnya berdetak kencang dan Zuo-Yifan berkata, Kaisar Pedang Kakek, aku tidak mengerti maksudmu. Berhentilah berpura-pura dan keluarkan catatan rahasia 9 ketenangan. Seorang Taois wanita melangkah dengan angkuh saat dia mengangkat dagunya ke depan. Zuo-Yifan mengucap. Sudah sebulan sejak dia menemukan tempat tinggal Kaisar 9 ketenangan yang legendaris. Setelah melewati kematian berkali-kali dalam prosesnya, dia akhirnya mendapatkan laporan tertulis yang ingin dia pelajari seumur hidupnya. Bagaimana mereka mengetahui hal ini? Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya menjadi lebih gelap dari detik ke detik. Zhao Chen, keluar, teriak Zuo-Yifan. Suara ceria terdengar melalui hutan kosong di gunung. Segera, seorang pemuda tampan berjubah putih berjalan dari belakang kedua orang itu sambil tersenyum. Sementara dia membungkuk singkat ke Zuo-Yifan. Hahaha, Tuan, apakah Anda meminta saya? Zuo-Yifan memelototi orang munafik itu dengan kebencian dan berkata, apakah ini perbuatanmu? Ya, mengangguk Zhao Chen sambil tersenyum. Apakah kamu juga membatalkan barisan penjaga? Ya. Mengapa? Aku tidak pernah meremehkanmu sedikit pun. Zuo-Yifan melepaskan pintunya saat lihat pembunuh keluar dari matanya. Meskipun menjadi kultivator setan, dia biasanya tidak membunuh tanpa alasan. Jika dia melakukannya, dia hanya bertindak berdasarkan sifatnya. Kalau tidak, para pembudidaya yang saleh itu akan datang untuk mengakhirinya lebih cepat. Zhao Chen, dalam hal ini, adalah seorang yatim piatu yang diasuh Zuo-Yifan ketika dia melihat bakatnya. Namun, siapa sangka harinya akan tiba ketika Zhao Chen akan mengkhianatinya. Meskipun tampil di depan dengan sikap tenangnya, sebelum lihat pembunuh Zuo-Yifan yang meningkat, kaki Zhao Chen mengkhianatinya saat dia mundur 2 langkah, bergerak mendekati 7 makhluk di belakangnya. Tuan, saya mengerti kebaikan Anda sebelah gunung. Tapi itu tidak memberimu hak untuk mencuri kursi 8 kaisar dan melepaskanku ke dalam bayanganmu untuk selama-lamanya. Terlebih lagi, tentang 9 Serenities Secret Records. Sejak Anda mendapatkannya, Anda telah berlatih sendiri, bahkan takut saya melihatnya sekilas. Hati Zuo-Yifan tercekat saat mendengar ini. Zhao Chen tidak akan pernah tahu dia melakukannya demi dia. Memiliki kultivasi rendah dan lebih dulu mempelajari catatan rahasia 9 ketenangan akan menyimpangkan kultivasi seseorang. Dia telah memilih untuk memahaminya secara keseluruhan dan baru kemudian menyampaikannya kepadanya. Namun semua rencananya hancur hanya dalam waktu singkat. Hahaha, kata yang bagus. Zhao Chen, kamu adalah murid sejati. Tawa menderu Zuo-Yifan mencapai surga dan begitu pula amarahnya. Karena begitu, guru akan memberi Anda rasa dari catatan rahasia 9 ketenangan. Zuo-Yifan, ini bukan tempatmu untuk kata-kata tak terkendali seperti itu di hadapan kami bertujuh. Pria tua berjanggut putih itu melangkah di depan Zhao Chen. Semua orang di domain suci mengenalku sebagai 8 kaisar. Aku tidak peduli jika kalian bertujuh kaisar mendatangiku bersama-sama. Tidak lama kemudian, Zuo-Yifan meluncurkan telapak tangan ke arah Zhao Chen. Cakar hitam melintas di langit meraihnya. Matanya menyusut, wajahnya memucat, dan mundur dengan tergesa-gesa, takutan mencengkeram pemuda itu. Di hadapan cakar yang kuat itu, lelaki tua itu menghunus pedang. Gelombang pedang melintas dan cakar hitam itu berubah menjadi ketiadaan. Catatan rahasia 9 ketenangan bukanlah hal yang hebat. Pria tua itu berdiri tertiup angin dengan pedangnya siap, jijik di seluruh wajahnya. Zuo-Yifan tersenyum dan melambaikan tangannya. Kakek, berhenti bersikap sombong. Ledakan. Seolah-olah guntur tak berujung bergemuruh,
langit ditutupi oleh ribuan telapak tangan hitam menekan ketujuh. Setiap telapak tangan 2 kali lebih besar dari cakar. Kekuatan seperti itu mencapai ketinggian baru yang bahkan ketujuh orang itu terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia menerobos ke panggung suci? Kaisar Pedang menarik napas dingin saat melihatnya. Saat mereka menyaksikan, mereka bisa merasakan keberanian meninggalkan mereka. Bahkan 7 kaisar bersama-sama tidak cocok melawan ahli panggung suci. Wajah Zhao Chen semakin pucat saat penyesalan menggerogoti hatinya. Siapa sangka hanya 1 bulan latihan akan mengangkat Zuo Yifan ke ketinggian seperti itu dalam kekuasaan. Oh, khianat sialan, ini adalah akhir untukmu, mencibir Zuo Yifan. Suara mendesing. Sebuah cahaya jatuh dari langit di atas, menembus tangan hitam dan langsung menuju Zuo Yifan. Tanpa waktu untuk bereaksi, cahaya melewatinya. Darah merah menyembur dari mulutnya dan ribuan tangan hitam menghilang. Zuo Yifan melihat dengan wajah lemahnya ke langit untuk melihat seorang pria parubaya berjemur di aura cahaya suci. Santo, Zuo Yifan menggigit bibirnya untuk menentang. Dia tahu dalam hatinya niat pendatang baru itu. Kaisar Iblis Zuo Yifan, orang suci ini mewakili domain suci dalam mengambil kembali warisan Kaisar Iblis. Jika Anda menyerahkannya, hidup Anda akan terhindar. Lingkungan dan orang-orang memasuki matanya, namun tidak satupun dari mereka tercermin di dalamnya. Dia bahkan tidak berkenan untuk melihat Zuo Yifan, jika bukan karena memiliki catatan rahasia 9 ketenangan. Ini adalah orang suci terkuat di domain suci. Bahkan ahli panggung kaisar hanyalah semut di hadapannya. Dengan tawa yang menyedihkan, Zuo Yifan mengeluarkan secarik batu giok warna-warni yang memesona dari dadanya. Hanya dengan melihatnya mengubah ekspresi semua orang yang hadir, terutama Sein. Dengan tatapan mencemooh di sekelilingnya, Zuo Yifan mencemooh, sungguh pembudidaya yang saleh, orang suci yang mana? Bukankah kalian semua hanya pencuri yang menginginkan kekayaan orang miskin? Saya tidak akan membiarkan salah satu dari Anda mendapatkan satu kata pun dari catatan rahasia 9 keterangan, bahkan jika saya harus menghancurkannya. Seolah ingin membuktikan keyakinannya, energi yang kuat bangkit dari tubuhnya. Brengsek. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Mata pedang kaisar menyusut semakin jauh, dengan yang lain tidak jauh di belakang. Hanya orang suci yang meledak dalam murka suci dan menuntut Zuo Yifan berhenti. Dengan senyum bangga, Zuo Yifan mencubit dan batu giok itu berubah menjadi debu tepat di depan mata orang suci itu. Kemarahan dan kepahitan yang dia lihat pada orang suci saat dia menggetarkan giginya menimbulkan tawa tak terkendali dari Zuo Yifan. Ledakan. Tawanya segera disertai dengan gelombang kejut yang kuat yang meratakan seluruh Devil Peak. Saat asap dan debu menghilang, segera terlihat jelas wajah marah orang suci itu, bersama dengan pakaiannya yang lebih buruk. Bahkan dalam menghadapi ledakan yang begitu mengerikan, seorang suci dapat keluar darinya tanpa goresan. Orang suci itu mendengus dan hendak pergi. Saat itulah Zhao Chen memblokirnya. Mohon tunggu, Sein. Kaisar Iblis so licik dan licik. Jika dia memiliki seseorang, hanya dengan mengetahui 9 catatan rahasia-rahasia, suatu hari dia akan datang untuk membalas dendam pada kita semua. Kehancuran dirinya tergantung pada jiwanya. Kepemilikan apa? Dia melepaskan lengan bajunya dan menghilang. Hati semua orang yang hadir meredah setelah mendengar ini. Dengan hadiah orang suci, seorang ahli panggung kaisar akan merasa mustahil untuk melarikan diri dengan jiwa mereka, bahkan jika mereka menghancurkan diri sendiri. Sayang sekali hilangnya warisan Kaisar Iblis kuno, catatan rahasia 9 ketenangan. Saat orang-orang memandangi reruntuhan Devil Peak, mereka masing-masing merasa berbeda. Beberapa bersuka cita, yang lain meratap, sementara sebagian besar merasa kasihan. Silakan, yo, kami mengambil novel ini karena ada beberapa orang yang memintanya. Saya pribadi juga tertarik dengan cerita ini. Adapun berapa bab dalam seminggu, minggu ini akan ada 1 bab. Perbarui kalian di bab berikutnya. The Steward Demonic Emperor. Zuo Yifan adalah Kaisar Iblis. Suatu hari, dia berhasil menemukan buku kaisar kuno, catatan rahasia 9 ketenangan. Karena buku itu didambakan oleh banyak orang, dia menjadi sasaran para ahli dan bahkan dikhianati oleh muridnya. Setelah kematiannya, jiwanya mengambil alih tubuh orang lain. Dihidupkan kembali, dalam tubuh seorang pelayan keluarga bernama Zuo Fan. Karena penyesalan bocah itu, yang diwarisi Zuo Fan, dia terpaksa melayani majikan bocah itu. Bagaimana dia bisa memimpin keluarga keturunan ini ke puncak benua ini? Gelombang The Steward Demonic Emperor.